Usaha retail sendiri sejauh ini seperti apa sih distribusinya, Pak? Ya, sampai hari ini kami memonitor di seluruh anggota retail modern, anggota-anggota Aprindo dari wilayah barat, ya, dari daerah istimewa Aceh sampai dengan Papua di Jayapura. Ini setiap hari kita melakukan koordinasi, komunikasi rutin secara nasional dengan seluruh Dewan Perwakilan Daerah dan cabang tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, bahwa semua yang anggota Aprindo. Jadi saya mau beritahukan bahwa ada beberapa retail yang bukan anggota Aprindo, yang di lokal biasanya. Karena memang mereka tentunya punya keputusan tersendiri, tidak bergabung di dalam asosiasi. Nah, kondisinya semua retail Aprindo sejak kemarin pukul 00 ditetapkan pemerintah tanggal 19 Januari hari Rabu kemarin, kita semua sudah mengusahakan dan berupaya untuk di rak-rak retail modern anggota Aprindo menjualkan satu istilah, satu brand saja, minyak goreng. Jadi tidak ada minyak goreng kemasan sederhana, tidak ada minyak goreng premium yang selama ini memang terjadi perbedaan, tapi kita hanya jual satu brand saja yang namanya brand minyak goreng, apapun mereknya, ya. Nah, itu harga 14.000. Nah, kalau kelipatannya 2 liter berarti 14.000 kali 2, 28.000. Nah, sebagian retail memang ada menyediakan karena pasokannya ada yang masih ada yang 1 liter, maka terjual ada yang 1 liter. Tapi semuanya rata-rata pasokan ke retail modern adalah yang per 2 liter. Sehingga harganya menjadi 28.000 untuk 2 liter. Oke, tentu ini menjadi kabar gembira ya Pak ya untuk masyarakat begitu karena memang sudah teraplikasikan langsung di gerai-gerai retail begitu Pak. Nah tapi mengingat antusiasmenya juga cukup luar biasa, sebetulnya mungkin ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh para pengusaha retail begitu Pak terkait mungkin dengan batas pembelian minyak goreng untuk satu orang, kemudian juga mungkin justru malah ditambahkan bumbu-bumbu diskon begitu Pak oleh para pelaku usaha. Seperti apa di lapangan? Ya, jadi melalui koordinasi yang intens dengan kementerian terkait, ya kita sudah hampir 4 bulan ini kita terus berkomunikasi intensif dengan pemerintah. Jadi pola perdagangannya adalah kita menyediakan, kemudian masyarakat dapat membelanjakan, kemudian kita juga bekerja sama tentunya dengan financial technology misalnya yang melakukan promosi maupun juga perbankan yang melakukan promosinya sehingga bisa menurunkan total harga dari yang per liter 14.000 bisa jadi 12.000 misalnya dan seterusnya. Jadi ini adalah program komitmen kami anggota Aprindo untuk memberikan harga minyak goreng ya yang dikala dibayarkan lewat financial technology lebih murah. Tapi standarnya sebenarnya semuanya 14.000 ya. Jadi ini adalah peran kami untuk bisa menyediakan bagi masyarakat ya, terutama saat minyak goreng memang berfluktuasi ya. Kita tahu bahwa harga CPO juga di pasar global sedang meningkat sehingga tentunya berdampak kepada bagaimana ya kegiatan perdagangan yang menggunakan CPO ya. Karena bahan dasar minyak goreng itu adalah dari CPO, dari kelapa sawit. Nah, kondisi ini tentunya sudah diatur, kita apresiasi kepada pemerintah karena cepat mengambil langkah dan kita siap mendukung, siap mensupport untuk satu harga seluruh Indonesia minyak goreng seharga 14.000. Mekanisme yang tadi disebutkan bahwa akan ada pengaturan di mana produsen dan distributor dapat mengklaim kembali kepada pemerintah melalui BPDPKS ya, itu adalah satu bagian yang sudah diatur. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini ya, baik pihak produsen ya, distributor maupun juga tentunya kami retail di garda terdepan untuk konsumsi masyarakat minyak goreng. Dan ini adalah peran serta pemerintah yang tentunya kami apresiasi dan kita dukung. Oke, Pak, tapi kalau kita lihat kan dari skema yang diatur oleh pemerintah begitu kita ketahui bahwa memang targetnya adalah 250 juta liter dalam waktu 6 bulan begitu Pak. Apakah jumlah ini cukup mengingat antusiasme masyarakat yang juga cukup tinggi dan kemudian dari dana subsidi yang disiapkan oleh pemerintah juga 3,6 triliun rupiah. Apakah ini juga cukup Pak? Karena tampaknya antusiasmenya juga luar biasa apalagi nanti akan ada periode-periode seperti Ramadan dan juga Idul Fitri Pak ke depannya.
Ya, tentunya sudah diperhitungkan Mbak Iva ya, untuk 6 bulan ini sampai Juni yang akan dievaluasi di akhir Mei, tetapi setiap bulan tentunya secara periodikal dievaluasi. Ini sudah memperhitungkan untuk memasuki ya bulan suci Ramadan dan juga hari besar keagamaan nasional Idul Fitri, di mana tentu pasti ada lonjakan konsumsi. Nah ini kita sudah mendapatkan komitmen ini ya sesuai dengan rilis pemerintah 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama 6 bulan. Kebutuhan retail modern hanya 10%, 25 juta liter. Ya, artinya ketika 25 juta liter itu dipasok, maka itu sudah pasti dapat tersedia semua minyak goreng di gerai-gerai retail Aprindo yang berjumlah 47.000 toko di seluruh wilayah Indonesia. Sisanya itu bisa disalurkan ke pasar rakyat tradisional yang minggu depan tentunya teman-teman saudara-saudara kita di pasar sudah bisa menjualkannya karena memang 1 minggu ini adalah pasokan dari pemasok kepada pasar. Kemudian juga operasi pasar. Jadi memang diperhitungkan 250 juta liter itu sebenarnya sudah cukup untuk bisa memenuhi ya. Apalagi kita ini adalah bagian daripada persiapan menuju kepada Hari Besar Keagamaan Nasional. Tentunya ini langkah yang bijak dan langkah yang patut untuk kita dukung bersama. Karena semuanya akan mendapat bagian yang sama dan harga yang sama bagi masyarakat Indonesia. Oke, artinya tadi kurang lebih sudah dilebihkan begitu ya Pak porsinya dari yang kebutuhan masyarakat dan juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga para pelaku usaha begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak pertanyaan terakhir begitu ya terkait dengan mungkin mekanismenya nanti untuk klaimnya terhadap pemerintah. Tadi kan sudah Ya. disebutkan bahwa akan disediakan 3,6 triliun rupiah begitu ya melalui DPKS begitu. Nah, ini kira-kira mekanismenya seperti apa sih Pak klaim yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha Pak? Ya, jadi nilai yang 250 juta liter per bulan target dan 1,5 miliar untuk 6 bulan itu akan disiapkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS ya di bawah Kementerian Keuangan sebesar 7,6 triliun bukan 3,6 triliun ya 7,6 triliun dan itu mekanismenya adalah para distributor dan produsen ketika sudah memasok sampai toko ya. Jadi mekanismenya memasok ke DC retail, kemudian DC retail akan mengirimkan ke toko, maka berita acaranya bisa menjadi dasar untuk mengklaim kepada BPDPKS dari distributor atau produsen. Itu mekanisme yang sudah dibicarakan.